Fajar Harapan KM 37,5, pusat stasiun hiburan yang edukatif dan inspiratif. Halo, selamat siang semuanya. Masih berlangsung di sini bareng aku Alex yang bakal nemenin kalian sampai 10 menit ke depan. Terima kasih buat kalian yang udah nyaksiin part 1 kemarin. Dan aku senang banget karena bisa ngobrol-ngobrol dan berbagi cerita tentang pengalaman aku yang mungkin bisa aku sharing sama kalian dan pengalaman apa aja yang aku udah alamin selama hidup aku. Khususnya tentang cerita aku menjadi seorang tunanetra. Dan buat kalian mungkin lagi bosen dan lagi pengen denger kisah-kisah inspiratif, kalian bisa terus stay tune di sini di pusat stasiun hiburan yang edukatif dan inspiratif hanya di Fajar Harapan. Dan kali ini aku mau menceritakan satu kisah aku saat pertama kali menjadi tunanetra dan dalam hal yang mungkin baru pertama kali aku alamin karena ini juga baru sekali buat aku dan ini jadi bagian yang membuat aku berubah dan merasakan pengalaman yang baru, drastis dan bombastis juga. Oke, pengalaman itu mungkin udah kalian dengar di part satunya. Jadi buat kalian yang belum nonton part 1, yuk tonton dulu. Dan di part 2 kali ini aku mau ceritain satu kisah aku. Sewaktu aku setelah part 1 kemarin itu, aku mengalami penglihatan yang berkurang, menurun, dan karena itu aku butuh pengobatan yang terus berlanjut. Dari cerita yang kemarin, aku udah suntik injeksi, banyak minum obat, banyak minum vitamin juga dan kontrol cek terus. Dan akhirnya aku memutuskan karena merasa tidak ada perubahan, aku akhirnya pergi ke salah satu kota yaitu di kota Jakarta ke rumah sakit mata juga, rumah sakit Aini. Mungkin kalau kalian tahu rumah sakit Aini, aku sempat ke situ dan pengen coba tahu apa yang terjadi sama penglihatanku karena aku di sana nggak menemukan jawaban yang serius atau jawaban yang betul-betul diagnosa yang 100% bulat, tapi di situ aku dapetinnya cuma ya peradaan saraf tapi nggak begitu jelas sampai tidak ada kemajuannya juga. Aku juga akhirnya kebingungan dan pergi ke kota Jakarta, aku tepatnya ke rumah sakit Aini. Di sana aku ini pengalaman pertama aku ke rumah sakit itu, bahkan juga mungkin keliling-keliling ke rumah sakit mata itu juga pertama kalinya ke sana. Dan pertama kalinya aku datang ke sana, aku bertemu salah seorang dokter yang merupakan dokter spesialis mata yang menangani penyakit mata. Tapi di sana dokternya periksa dan merasa bahwa ini sih buat jawaban dokter tuh entah kenapa ya aku selalu deg-degan antara yang kita harapkan atau yang nggak kita harapkan. Dan ternyata aku dapat yang nggak aku harapkan. Karena dokternya sendiri bilang, wah ini berat, berat dan berat, harus ditangani langsung oleh spesialis saraf mata. Dan waktu itu dia kenalkan ke dokter spesialis saraf mata dan nah saat itulah aku semakin tertekan, agak berat juga karena waktu itu aku merasa bukan harapan yang aku inginkan. Diperkatakan bahwa itu berat sampai akhirnya karena saat itu dokter spesialis ahli saraf matanya belum hadir di rumah sakit dan besok baru bisa bertemu karena ada janji, jadi ke situ lagi di esok harinya. Dan itu kepikiran berat karena merasa bahwa kenapa ya kalau apa yang aku harapkan ternyata bukan sebuah hal yang aku inginkan, ternyata realitanya bukan. Jadi aku merasa aku berharap aku kan dapat jawaban yang pasti, jawaban yang betul, jawaban yang bisa membuat aku oh ada pencerahan nih, bisa melihat kembali gitu. Tapi ternyata enggak. Dan kemudian hari aku kembali ke sana untuk bertemu dokter Sidik, ternyata namanya dokter Sidik. Aku nggak nyangka saat pertama kali bertemu, mungkin agak beberapa sejam atau 2 jam setelah
registrasi dan hal-hal lainnya, masuk ketemu dokternya, mungkin awalnya menyenangkan karena ternyata dokternya orang Kota Martapura juga. Aku juga kaget waktu itu, ternyata dia juga bisa bahasa Banjar padahal di Jakarta. Dan mungkin itu sedikit intermezzo. Waktu awal aku ketemu dokternya nggak ada suatu hal yang aneh, nggak ada suatu hal yang ya biasa aja. Dokternya juga ramah, orangnya asik juga, nggak menegangkan. Tapi setelah periksa hal-hal lainnya, semua CT scan, MRI, hasil periksa mata aku di Banjarmasin, semua data-datanya udah diserahkan, terus semuanya dikasih lihat, dokternya juga lihat, dan dokternya ambil satu kesimpulan yang baru setelah aku dari Banjarmasin aku belum tahu, tapi di sana aku jadi terbuka akan hal ini, tentang satu penyakit, yaitu penyakit genetik yang dibawa dalam keturunan. Memang betul ternyata setelah selidikin bahwa memang ada dulu nenek aku, adiknya nenek aku yang pernah tapi sudah sembuh, ada Pak D aku juga, ada sepupu jauh aku juga yang mana mengalami penurunan penglihatan. Di situ dokter curiga bahwa aku punya penyakit genetik, dan mungkin itu terjadi pada aku. Tapi itu belum tahu, itu belum fix, belum pasti. Dokter menyarankan aku untuk pergi ke dokter yang lebih ahli lagi dalam penyakit genetik. Aku nggak ngerti sih ini sebenarnya. Disuruh ke RSCM, tapi aku nggak melakukan itu karena aku jujur sedih banget. Selesai dari situ aku pulang, dokternya menyarankan untuk minum obat ini, vitamin ini, supaya saraf aku yang kemarin itu pucat itu masuk oksigen atau darah yang supply, supaya mata itu bisa berfungsi kembali. Tapi setelah aku terima obatnya, setelah aku terima vitaminnya, aku duduk di ruang tunggu, aku merasa sedih, jelek, jatuh gitu, karena kapan ya aku selesai dengan hal ini, kapan ya aku selesai dengan apa yang terjadi sama diri aku, karena aku merasa agak gimana ya, capek memikirkannya, capek merasakannya. Ini sebenarnya satu hal yang salah, aku nggak menyadari ini bahwa satu hal yang salah. Aku terlalu memandang masalah itu sebagai permasalahan yang begitu besar sampai sampai aku melihat masalah itu menjadi masalah yang sangat besar. Kenapa aku baru menyadari kenapa nggak aku memikirkan bahwa masalah itu adalah sebuah masalah yang kecil, jadi aku nggak begitu memperhatikan masalah tersebut. Ya karena itu di ruang tunggu aku nangis kejer sih. Aku nangis kejer di ruang tunggu pas papa bayar semua administrasinya. Aku nangis kejer. Aduh, aku bingung deh kenapa aku dulu kayak gitu ya. Ya, pokoknya jangan gitu ya. Jangan merasa masalah kalian adalah masalah yang paling besar yang harus kalian hadapi sampai kalian harus terjatuh dan terinjak oleh masalah kalian. Jangan sampai. Karena aku udah ngalamin, aku kalah oleh itu. Tapi aku mau sekarang untuk belajar untuk bangkit karena menang. Mungkin agak aneh juga pas pulang ternyata kita terjebak metropolitan Jakarta yang luar biasa, sampai akhirnya kemacetan dan kita harus stay di rumah sakit sampai jam 9 malam padahal periksanya jam 4. Itu semua gara-gara plat ganjil dan genap. Jadinya kita kepotong di sana dan akhirnya baru sampai ke rumah sekitar pukul 12 malam itu. Wah, Jakarta emang mantep banget. Jalannya luar biasa. Ya, itu salah satu kisah yang menurut aku membingungkan karena aku nggak tahu sendiri posisinya apa yang terjadi sama diri aku, apa yang terjadi sama mental aku, terlebih lagi fisik aku nggak tahu diagnosa dokter yang sesungguhnya bulatnya apa. Aku juga sampai dalam titik yang merasakan capek melakukan ini itu, periksa sana, periksa ke situ, periksa ke sana lagi, rasanya capek gitu. Setelah capek secara fisik, capek mentalnya juga. Tapi aku dapetin satu yang aku setelah aku mengalami itu, yaitu yang tadi, jangan merasa masalah kalian adalah masalah yang
paling besar sampai kalian merasakan bahwa kalian terinjak sama masalah kalian sendiri. Itu yang aku dapetin dalam pengalaman aku sendiri. Jadi aku mau belajar untuk terus melihat bahwa suatu masalah adalah masalah yang kecil dan aku bisa tutupin itu karena bukan suatu hal yang perlu dirasakan banget sampai akhirnya terinjak oleh masalah itu. Aku juga merasa membangun mimpi yang baru, mimpi yang dari yang awalnya aku waktu sebelumnya waktu aku bisa melihat aku punya mimpi ini itu, tapi ternyata Tuhan punya kehendak yang lain dan mengubah dan merombak mimpi yang aku punya jadi mimpi yang benar-benar sesuai, benar-benar berkenan, mana yang sesuai dan mana yang enggak. Dan ternyata aku semakin diubahkan, semakin punya mimpi yang benar-benar sempurna. Aku rasa mimpi itu menjadi mimpi yang aku ingin bangun dan bangun. Mungkin hanya fondasinya yang aku punya, tapi aku ingin punya mimpi itu menjadi sebuah istana mimpi yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan buat aku, terutama dalam kondisi aku menjadi seorang tunanetra. Dan kali ini aku jadi inget nih salah satu lagu yang asik banget, karena membangun banget buat kalian yang lagi membangun mimpi, lagi punya pondasi mimpi yang bingung mau dibangun apa, tapi ini lagu yang menarik banget. Aku mau coba puterin lagunya buat kalian. Nah, oh ya, sedikit mention sedikit, ini HP aku yang berbunyi-bunyi, ada suaranya karena aku nggak melihat. Jadi aku mengandalkan pendengaran aku untuk selancar di handphone aku. Oh ya, mengenai lagu tadi, aku jadi pingin memutarkan satu lagu buat kalian, para pendengar setia Fajar Harapan, supaya kalian punya mimpi yang sempurna dan mimpi kalian yang saat ini lagi dibangun. Yuk bangunkan mimpi kalian dan bikin mimpi itu menjadi suatu hal yang nyata. Yuk, kita enjoy.
Ya, tadi udah kita dengerin ya, sebuah lagu Mimpi yang Sempurna dibawakan langsung oleh nggak langsung ya. Tadi ada satu rekaman yang direkam, waktu itu dinyanyikan oleh teman-teman Fajar Harapan juga. Halo sobat Fajar, buat, Ambar, ada Ragil, ada Fatma juga, ada Leman sebagai keyboardisnya, atau pianis ya, pianis yang main pianonya. Dan di situ kita nyanyi bareng tentang lagu ini yaitu Mimpi yang Sempurna. Keren banget nih buat teman-teman sobat Fajar semua yang udah menyanyikan lagu ini. Wow, keren banget. Oh ya, ngomongin cerita tadi, aku jadi keingetan satu tentang hal bersyukur, di mana aku adalah seorang yang sangat gak suka pergi ke rumah sakit. Itu hal yang aku gak suka banget. Tapi aku dibawa untuk melihat uh, bahwa aku harus ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, ketemu dengan mereka yang punya semangat yang tinggi, apalagi ketemu dengan dokter. Aku udah ketemu dokter kayaknya berapa ya? Gak terhitung lagi, lebih dari 10 kali. Aku merasakan untuk belajar lebih bersyukur lagi tentang apa yang udah aku terima, karena itu sebuah karunia yang luar biasa dari Tuhan, dan aku mengucap syukur akan dalam hal apapun. Jadi tips untuk bersyukur adalah jangan lihat lihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah, bahwa banyak sekali orang yang bisa tetap bersemangat dalam kondisi apapun, tetap mengucap syukur walaupun dalam hal yang mungkin kita pikir wow sulit untuk bersyukur, tapi itu satu hal yang penting, yaitu bersyukur. Dan ingat lagu yang tadi ya, untuk mempunyai mimpi yang sempurna. Jadi sebuah hal yang baru, sebuah cerita yang baru juga, yaitu membangun mimpi dengan rasa syukur. Jadi itu aja mungkin tentang hari ini. Aku berharap kalian untuk terus bersyukur dalam hal apapun dan bangun mimpi kalian. Dan tentunya mimpi itu harus dibangun dengan fondasi yang kuat dan dengan rasa pengharapan yang besar juga akan apa yang kalian bangun. Oke, mungkin itu aja cerita hari ini, dan terima kasih buat kalian Sobat Fajar yang udah mendengarkan cerita aku hari ini di part 2 kali ini. Mungkin buat kalian yang masih belum mendengarkan part 1-nya, boleh pindah dulu ke part 1, boleh. Dan terima kasih buat kalian yang udah setia untuk dengerin ini dan menonton video ini. Aku berharap kalian bisa terinspirasi dan teredukasi tentang apa yang udah aku alami dan cerita aku. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di video berikutnya tentang apa yang akan aku alami dan apa yang akan aku alami. Apa yang udah aku alami dan apa yang akan aku ceritakan berikutnya. Jadi tetap terus di sini ya guys, jangan pergi kemana-mana, tetap nonton terus video ini dan video berikutnya, tetap ditunggu ya. Oke, bye bye semuanya, dan Fajar Harapan 37,5 km hanya di sini. Fajar Harapan, pusat stasiun hiburan yang edukatif dan inspiratif.